Cinta bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Nikah. Sayang bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Perhatian. Takwa itu disebutkan 115 kali setidaknya. Terbagi dua amalan. Ada terkait dengan Allah. Ada terkait nanti secara sosial, hubungan dengan makhluk, khususnya dengan manusia. Terkait dengan Allah itu wujudnya berupa ibadah ritual. Bentuknya nilai spiritual. Salat, puasa, dengan bacaan Al-Quran itu bagian dari takwa. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin orang takwa. Siapa orang takwa ini? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lihat pakai alladzina yang tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu yang tidak nampak itu iman namanya. Tapi kalau meyakini sesuatu yang tampak ilmu namanya. Ini apa? Spidol, karena terlihat itu ilmu namanya. Tapi kalau saya katakan ini apa? Nah, tidak ada apa-apa, gitu kan? Tapi kalau misalnya saya katakan ini ada A dan ibu yakin dengan itu iman namanya. Kita belum melihat Allah pada saat ini, tidak nampak dalam pandangan kita, tapi kita yakini ketuhanannya, keesaannya, dan segala hal terkait dengan kedahsyatan kekuasaannya. Maka itu disebut dengan iman dengan yang gaib. Jelas? Maka dia buktikan keimanannya dengan meningkatkan takwa. Bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah. Turunkan salat, ini hubungan dengan Allah. Di iman itu butuh pembuktian. Apa buktinya iman? Salat. Sama saya sering katakan, setiap keyakinan itu butuh pembuktian. Jadi kalau ada semua teori terkait dengan keyakinan, yakin, percaya, itu selalu butuh pembuktian. Cinta bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Nikah. Sayang bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Perhatian. Anda sayang terhadap anak, maka buktikan dengan perhatian, perawatan, pengarahan, dan sebagainya. Nah, kita yakin dengan Allah, apa buktinya? Kata Allah, buktikan, saya perlu bukti. Bukan hanya klaim saja. Maka diturunkan kemudian ibadah-ibadah untuk membuktikan yakin kita dengan Allah. Ada salat, ada Al-Quran, dan seterusnya. Nah, saya mau tanya dulu pada ibu sekalian sebelum kita teruskan materi kita yang pertemuan yang lalu. Maaf ya, maaf. Hari ini ibu pernah nggak punya catatan semua jenis salat yang pernah ibu kerjakan dalam hidup selama ini? Tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang tua ini pasti akan mendapatkan bagian pahalanya. Karena itu dalam ilmu hadis, kalau ada orang tua bisa memfasilitasi anaknya sehingga jadi sosok yang berguna di masa depan, itu nanti nama anaknya akan dihilangkan nama ayah yang disebutkan. Contoh, ibu pernah dengar Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Kenapa disebut Ibnu Abbas, dibuang Abdullahnya? Ibnu anak laki-laki, Abbas ayahnya. Ya. Kenapa dibuang kalimat Abdullahnya? Ingin memberikan pesan bahwa anak ini tumbuh menjadi sosok yang berguna di masa depan, bahkan pakar di bidang Al-Quran karena peran orang tuanya. Itu pesannya di ilmu hadis. Saya ketika Anda membacakan An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, begitu dibacakan hadisnya, bukan cuma Abdullahnya, Abbas ya dapat pahala secara otomatis. Di beliau itu seorang pebisnis, berdagang, punya kesibukan yang agak padat, sesekali masuk ke majelis Nabi. Tapi kalau nggak sempat datang, anaknya yang disimpan di majelis Nabi. Masih kecil, 3 tahun, 4 tahun. Begitu Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Abdullah kecil baru berusia 13 tahun. Itu sudah hafal 2000 hadis. Di setiap dibacakan hadisnya Ibnu Abbas, maka ayahnya dapat bagian pahalanya. Maka Mu'adz tadi yang Mesir hafal Al-Quran. Kemudian setelah hafal, bagus sekali makhrajnya, bacaannya, sehingga mengundang decak kagum seorang reporter dari Kuwait datang. Begitu datang, pertanyaan pertamanya, kenapa Ananda ingin menghafal Quran? Perhatikan gambaran bahasan yang sangat luar biasa. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Saya menghafal Quran ini sebagai persiapan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya dihisab sendirian, ayah saya yang selama mengantar selama ini tidak akan menemani saya. Ibu saya tidak ada bersama saya, kakak saya tidak ada bersama saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, dan akan saya katakan pada saat itu, Ya Rabb, Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai dengan saat ini,
Maka saya telah berusaha menghafal Quran sampai tiba di sini. Mohon kurangi hukuman saya saat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan sampai detik ini. Jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai dengan saat ini, sampai tiba di sini. Maka kalau itu belum cukup untuk mendapatkan ridhamu, tolong kurangi hukuman saya. Maksudnya kalaupun saya mesti ke neraka belum cukup, tolong kurangi siksaannya dengan Quran yang telah saya hafalkan sampai saat ini. Padahal anak itu masih belum balik, matanya tidak bisa melihat, tapi dia punya persiapan yang cukup mengisi waktunya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tanya pada ibu, berapa tahun usianya? 40 tahun, 50 tahun, lebihkah dari itu? Mata masih bisa melihat, telinga mendengar dengan jelas, kaki melangkah pada yang baik. Pertanyaan saya, jika anak kecil yang disebut buta ini mempersiapkan dengan hafalan Qurannya, maka apa yang telah Anda bawa nanti untuk menghadap kepada Allah? Saya tanya jawab dengan jujur pada masing-masing hatinya. Untuk hari ini saja, punya nggak program baca Al-Quran? Berapa ayat ibu akan bacakan hari ini? Itu yang kita bikin tiap hari. Minimal tuh ada situasi begitu mau pulang, ada ayat yang dibawa. Lahir belum hafal, setidaknya pulang bawalah satu ayat. Ayo berusaha. Seperti seorang perempuan yang punya kegiatan menghafal Quran, baca sepekan harus 1 juz, sepekan 1 juz, dan tidak tahu kapan dia pulang. Begitu sedang di ruang tunggu, akan menunggu pesawat yang membawa itu, dia menghatamkan Qurannya. Begitu selesai 1 juz, dia kemudian update, dia checklist, saya sudah selesai 1 juz. Dia tidak tahu ternyata pesawat itulah yang mengantarkan dia ke surga. Jatuh pesawatnya, tapi statusnya sudah diupdate di hadapan Allah dengan status yang tinggi. Hari itu dia khatam 1 juz Al-Quran. Coba ibu tanyakan asar nanti mau di mana, maghrib di mana, nanti tahajud mau bangun jam berapa, hari ini mau berapa ayat Al-Quran dibaca, berapa yang dihafalkan, hari ini infak mau di mana, hari ini saya sudah berbuat baik enggak ya dengan yang lainnya. Yang kedua ini mohon maaf sekali, jangan-jangan sholatnya rajin, puasanya bagus, tapi bahkan saat kesini pun dengan orang tua masih ada masalah, dengan suami masih ada persoalan, dengan tetangga belum terselesaikan, dengan teman belum ada yang cair. Maka hati-hati, setiap orang sholat, orang puasa, orang haji yang melakukan ibadah-ibadah yang bagus secara ritual, rumusnya di hadis Muslim, jika dia punya persoalan sosial, maka ibadah itu akan otomatis pahalanya dipindahkan pada orang yang tersangkut paut itu. Misal ibu ikut taklim hari ini, begitu keluar misalnya, pahalanya dapat. Saat keluar Anda membicarakan orang yang tidak ikut taklim, itu siapa sih yang pakai kerudung tapi nggak mau ikut? Iya ya, terlampau soleh ya, iya kelihatannya begitu, jalannya aja seperti itu. Bisa. Itu ketika ibu bilang demikian, pahala ibu taklim langsung pindah ke orang itu, padahal dia tidak ikut. Datang satu orang, siapa itu, kelihatan dari jauh, iya nggak nyangka ya, nyangka. Tuh. Ibu yang di sudut kemudian melihat, alhamdulillah saya tidak. Kenapa bu? Alhamdulillah saya tidak. Tidak kenapa? Tidak seperti orang itu tuh yang bertiga tuh. Itu seketika pahala pindah. Nah, maka perhatikan pesannya. Ini pembuka untuk mengantarkan pada apa yang kita bahas sekarang. Nah, kata Allah, kalau Anda diberi kesempatan untuk hidup, maka maksimalkan, bikin kurikulum ini aja, nggak usah tinggi-tinggi. Buat normal, orang lain makan, kita makan. Orang lain minum, kita minum. Tapi bagaimana caranya makan itu melahirkan pahala, minum itu melahirkan pahala. Yang bawa ikhwan antum bekerja, yang lain juga kerja. Coba bagaimana setiap kita melangkah itu ada pahalanya. Dan itu tahan, jaga sampai kemudian kita wafat. Makanya di ujung ayatnya disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu patuh, taat, tunduk. Tunduk ya pada ketentuan ini, patuh ya, taat. Bukan ingin memberikan beban, tapi saya takut, kata Allah. Lihat, jangan-jangan saat pulang nanti bekalnya nggak cukup. Itu poinnya. Nah, sekarang kita mesti berpikir, tahan sebentar. Pertanyaan yang sama di pertemuan yang lalu. Fokus baik-baik. Ibu sekalian, ini kan nanti kita akan tinggalkan dunia kan? Pergi kemana? Halo, kenapa jadi begini? Kita akan meninggalkan dunia. Pergi kemana? Ke akhirat. Mampir di alam kubur. Kubur itu tempatnya, pemisahnya disebut barzah. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kemudian pindah ke akhirat. Ibu ke akhiratnya mau kemana? Lihat sini ya, ada akhir, ada akhirat, itu beda. Kalau akhir, ujung sesuatu,
ujung sesuatu yang masih ada terusannya. Kalau saya katakan begini, tolong jalan ya sampai dengan batas pagar Masjid Al-Murabbi, itu akhirnya. Tapi setelah batas itu bukankah ada jalan yang lain? Ya, itu akhir namanya. Tapi kalau kalimat akhir ditambah tak di ujungnya jadi akhirah, seperti ini ada taknya, maka itu artinya ujung dari sesuatu yang sudah tidak ada pangkal lagi setelahnya. Nggak ada lagi yang lain, sudah pas mentok di situ. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena setelah itu tidak ada tempat bepergian lagi, tinggalnya di situ. Karena itu alamnya disebut dengan abadi. Alam abadi ini cuma punya 3 tempat. 1 surga, jannah. 2 neraka. 3 antara surga dengan neraka, namanya a'raf. Lebih tinggi daripada surga dengan neraka. Dari sisi tempat bisa mengamati ke surga dan takut mendengar di neraka. Jadi kalau ada jeritan orang neraka itu takut pengen minta ke Allah, cepat saya pindahkan ke surga. Ya Allah, pindahkan ke surga ya Allah. Maka dengan rahmat Allah dipindahkan dia ke surga. Tapi setelah proses hisab selesai. Proses hisab itu kalau berlangsung sehari sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ya. Ini yang beramal saleh, ini untuk yang beramal salah, ini untuk yang punya pahala, ini untuk yang punya dosa. Kalau yang ini 50,009% saja cukup masuk ke sini. Tapi kalau yang ini terbalik, maka dia akan dicuci di sini. Kalau ini 50, ini 50, maka dia akan tinggal di sini sampai proses hisab selesai.